Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Saudaraku, kita ketemu lagi dengan Mas Nurdiantoro, Ketua Yayasan Warisan Budaya Mataram Pleret. Nah, kita sudah melewati Ramadan, sudah melewati Idul Fitri, dan biasanya kalau Idul Fitri kita makan ketupat sama opor ayam. Terus seminggu kemudian puasa Syawal, dan ada biasanya orang Jawa bilang betul kupat, Mas ya. Betul kupat. Betul kupat. Ya. Nah, sekarang kita akan ngobrol tentang filosofi dari kupat sendiri, ketupat sendiri, apa sih menurut budaya Jawa? Filosofinya apa nih, Mas? Ya Mas Ivan, betul sekali bahwa tradisi tata boga masyarakat kita khususnya di Jawa ini pada saat bulan Syawal atau Lebaran biasanya disajikan opor ayam dan juga ketupat. Nah, ternyata ketupat ini bila kita kupas cukup banyak makna dan filosofinya terkait dengan ketupat yang terbuat dari daun kelapa ya, namanya janur. Itu kalau orang Jawa bilang janur itu adalah dari kalimat cahaya ilahi. Atau nur. Nur itu adalah cahaya, dan itu adalah azal, dari azalinya cahaya. Jadi kembali kepada fitrah manusia, bahwa manusia itu kalau Jawa sangkan paraning dumadi itu harus ngerti, paham tentang asal usul bahwa kita semua ciptaan dan makhluk itu berasal dari Tuhan. Kemudian kadang dinamakan kupat. Iya. Beberapa orang Jawa mengatakan itu laku papat, laku kautaman. Ada juga yang mengatakan kupat itu ngaku lepat, introspeksi, merumangsani selama kita hidup ini banyak berbuat kesalahan, sehingga dikatakan ngaku lepat, disingkat menjadi kupat. Salah. Ya, ini saling memaafkan ya. Pada masa Lebaran itu dengan berbagai kebiasaan dan tradisi di Jawa, ada yang pada saat sehabis sholat Id kita bersalam-salaman, tapi ada juga dalam komunitas masyarakat yang lebih luas itu bakdo kupat. Bakdo itu bakdo selesai menjalankan ibadah puasa, kemudian di waktu yang masih di dalam bulan Syawal mereka mengadakan kegiatan yang lebih besar dengan cakupan yang lebih luas, itu dinamakan bakdo kupat. Dilaksanakan tetap masih di bulan Syawal. Biasanya kalau di daerah pesisir itu lebih ramai, Mas. Pesisir itu di daerah pesisir itu di pantai utara atau selatan Jawa itu bakdo kupat itu dimeriahkan oleh atraksi budaya, dimeriahkan oleh karena kebetulan sarana kegiatan bakdo kupat ini bisa mengumpulkan balung pisah. Sekarang kan banyak sekali, kita ini bekerja di Jakarta, di luar daerah, di Surabaya, pada saat Lebaran pulang. Nah, waktu yang tepat untuk bersilaturahmi, menyambung kembali persaudaraan yang selama ini jarang ketemu. Jadi tadi ngaku lepat. Ngaku lepat ya. Ada yang mengatakan laku papat. Itu adalah kalau orang Jawa bilang itu salah satu wujud kautaman ya. Kautaman itu laku papat itu ada yang bagaimana kita berbakti kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada masyarakat, dan kepada sesama makhluk untuk mendapatkan keseimbangan kosmis.
mendapatkan keselarasan, menumbuhkan interaksi yang baik. Ini kalau dijabarkan luas sekali, Mas. Ya, nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa mengupas. Ya. Sekarang ini Mas, janur sendiri Mas. Itu janur sendiri mempunyai filosofi juga. Kadang-kadang taruh di orang kawinan. Gitu. Nah, sebenarnya kan ada unsur yang menjadi keyakinan bahwa kehidupan di dunia ini itu ada konsep pencerahan yang disimbolkan dengan cahaya. Cahaya itu bisa ilahiyah, itu bisa menolak energi negatif, bisa menolak bala, bisa membuat aura kewibawaan dan lain sebagainya. Sehingga di masyarakat Jawa yang namanya janur kuning, warna kuning itu kan kita tahu itu warna keemasan, kemuliaan, keselamatan, kemakmuran, itu warnanya kuning. Jadi kenapa dipakai janur? Itu karena masih berwarna kuning. Nah, kadang-kadang kalau orang Jawa misalnya ada hajatan, biasanya selalu membuat dekorasi dengan janur itu untuk memohon keselamatan dan tolak bala. Atau mungkin ada pagebluk atau pandemi, biasanya orang Jawa itu selalu merangkai janur dipasang di pintu rumah sebagai wujud permohonan tolak bala. Bahkan konon dulu kalau orang maju perang, Mas, atau melawan musuh itu selalu mengalungkan janur kuning. Ada filmnya ya Mas ya? Ada film, kalau tidak salah film zaman Pak Harto, itu ada janur kuning. Jadi untuk serangan umum 1 Maret pada masa itu yang merebut kembali kota Yogyakarta itu, yang diinisiasi oleh Sinuwun Hamengkubuwono ke-9 dan Pak Soeharto, itu semua pasukannya yang tergabung harus mengalungkan janur kuning. Mungkin semacam spirit untuk permohonan dan kemantapan untuk selamat. Enggak hanya ini aja Mas, ya enggak hanya asal pakai janur kuning. Nah inilah Mas, Mas Iwan, jadi orang Jawa penuh dengan simbol, penuh dengan keinginan-keinginan yang diwujudkan dalam suatu simbol-simbol yang sebenarnya ini adalah nilai spiritual. Karena spiritual itu adalah semangat, menumbuhkan semangat keyakinan. Bagi orang yang semangat, keyakinan itu punya keyakinan yang besar, itu akan menimbulkan energi yang positif untuk mencapai tujuan. Tapi tetap memohon kepada Tuhan. Tentunya, karena dan keyakinan ini akan kembalinya kepada esoteris juga, pada Tuhan. Semua keyakinan dalam kultur masyarakat Jawa itu kembalinya kepada Tuhan. Nah, Tuhan ini memang yang mengatur, yang menentukan, yang memberikan pertolongan. Jadi keyakinan orang Jawa ini lebih kepada, saya katakan ini lebih kepada sifatnya adalah holistik, keyakinan kepada yang di atas. Ya, jadi nggak hanya sekedar pakai janur, tapi nggak ada ikhtiar lainnya, tapi tetap dengan Tuhan, apapun agamanya, apapun keyakinannya. Karena dalam agama Islam khususnya itu dalam suatu hadis, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau hamba tanpa kaum itu sendiri atau hamba itu sendiri yang merubahnya. Jadi ini memang perlu action, tapi tetap didahului dengan spirit atau semangat. Tanpa spirit yang loko. Mas Iwan mau ke Malioboro, tapi tidak melangkah, tidak merubah, tidak action, kapan sampainya? Nah, kalau sudah mantap mau ke Malioboro, walaupun pelan-pelan harus mulai melangkah. Nah, syukur nanti ke Malioboro itu ada yang ngasih tahu jalan, supaya tidak lewat Kalasan, tidak lewat Pates, tapi lewat Gondomanan ke utara, lebih cepat, lebih tepat, lebih efektif. Itulah ilmu Jawa. Terima kasih Mas Nudi, matur nuwun.
Saudaraku, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita lagi, ya, inspirasi kita untuk mewarisi budaya. Apapun budaya Anda, silahkan, ya. Nah, terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Iwan Gardiawan, Mas Nurdiantoro, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya.